Halo semuanya, sebentar ya. Oke, teman-teman, sudah 19.45 ya. Yuk teman-teman semuanya kita mau sama-sama on cam dulu dong. Aku mau lihat nih wajah-wajah tahun baru di tahun 2025. Boleh kita on cam sama-sama ya, supaya kita bisa melihat nih wajah satu sama lainnya. Nah, hari ini tentunya kita akan memulai kelas yang luar biasa ya dengan tema 3 langkah mudah dari mager ke cuan di bisnis Atomi. Ya, memang kalau kemarin itu kita masih hawanya hawa-hawa liburan ya, dari Natalan dan juga tahun baru gitu ya, pasti masih ada mager-magernya. Tapi kali ini di malam hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya merubah yang dari yang tadinya mager bisa jadi cuan di bisnis Atomi. Sebelum kita mulai, coba dong teman-teman ketik dulu nih di kolom chat ya, kira-kira wish-nya teman-teman apa sih di tahun 2025 ini. Wish yang pendek-pendek aja, harapannya apa sih di tahun 2025 ini? Yuk, sama-sama pengen sukses ya. Ikut ke Korea, amin ya. Karena Januari sampai April ini ada success tour ya. Sukses. Ibu Debbie dari Belanda makin sehat, amin ya. Semuanya banyak yang mau sukses ya kan? Banyak yang mau makin sehat. Ikut ke Korea di bulan Juni. Ya, go Korea. Nah, ini pastinya banyak sekali dan gak jauh-jauh pastinya dari sukses, mau pergi ke Korea, tambah sehat ya kan, tambah cantik, dan lain sebagainya macamnya tentunya bersama-sama di Atomi. Nah, kalau misalnya mau sukses ya, hari ini saya mau undang seorang leader ya, yang tentunya sudah sukses di Atomi, seorang Sharon Rose Master ya, yang hari ini pada malam ini akan berbagi bersama-sama dengan kita ya mengenai 3 langkah mudah dari mager ke cuan ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya panggilkan Ibu Sylvia Sulaiman Sharon Rose Master. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Kalisa, thank you semuanya, selamat tahun baru. Belum terlambat untuk bilang tahun baru ya, tanggal 6 Januari Bapak Ibu, tapi rasanya sekarang sudah kayak 10 bulan ya. Saya rasanya hari jalannya cepat banget. Ya, buat Ciwindi, buat Pak Hendrik, ya selamat tahun baru, dan buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, selamat tahun baru. Ya, jadi hari ini ya tema kita adalah From Mager to Cuan. Ya, sudah cukup Bapak Ibu magernya ya. Ada yang tahu nggak mager itu singkatan apa? Jangan-jangan ada yang nggak tahu mager apa Malas sih? gerak. Males gerak. Ya, mager tuh malas gerak, bukan bukan mager tuh bukan bikin pagar, bukan ya. Jadi mager tuh malas gerak, Bapak Ibu. Gerak. Ya, ya. Jadi bagaimana mengubah mager jadi cuan, Bapak Ibu? Ya, sebenarnya saya yakin nggak semua orang lebih suka mager, Bapak Ibu. Saya juga kalau misalnya bisa bisa cuma mager-mager aja dapat duit, saya juga mau, Bapak Ibu. Tapi kayaknya sekarang belum saatnya. Ya, kenapa? Karena sekarang ini adalah momentumnya. Di mana Bapak dan Ibu, kita di tahun 2025 ini kita mau bergerak bersama menuju income-income yang selama ini mungkin Bapak Ibu impikan. Ya, saya akan mulai dengan slide ini. Jom. Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu nggak, kita ini menduduki sebuah bisnis yang penghasilannya bisa sebesar ini, Bapak Ibu. Ya, kalau Atomi cuma kasih kita bisa sampai cuma 25 juta sebulan saja, saya yakin banyak mungkin Bapak Ibu semua yang nggak sesemangat ini, gitu ya. Tetapi dulu saya nggak percaya gitu ya, bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa punya penghasilan 1 miliar sebulan. Kayaknya di otak saya nggak masuk gitu. Ya, secara dulu saya berbisnis, saya kerja kayaknya lebih dari 15 jam sehari gitu ya. Udah mati-matian banget gitu. Penghasilan saya mentok aja Bapak Ibu.
Dan saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin gitu ya? Ada orang tuh bisa punya penghasilan 200 juta sebulan, 500 juta sebulan. Apa nggak tidur itu orang ya? Saya sempat mikir seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tetapi waktu saya di Atomi, saya melihat bahwa benar-benar ada orang yang bisa punya penghasilan 200 juta sebulan, seperti upline kita Pak Joni kasih di Star Master. Saya lihat dia kayaknya baik-baik aja gitu, Bapak Ibu. Ya, saya ngebayangin mungkin kalau saya bisa punya penghasilan 200 juta sebulan, mungkin mata saya udah hitam semua gitu ya, mungkin muka saya udah semuanya udah kusam Bapak Ibu karena saya nggak sempat tidur. Tetapi saya perhatikan kenapa upline-upline atau orang-orang yang punya peringkat tinggi, yang punya penghasilan besar di Atomi, kenapa sama kita yang orang-orang biasa Bapak Ibu, mukanya lebih stres mana coba saya tanya. Lebih stres yang income-nya biasa atau lebih stres yang income-nya di atas Bapak Ibu? Ya lebih stres yang income-nya biasa, benar nggak? Kenapa Bapak Ibu? Ya karena kita belum menikmati penghasilan yang mereka nikmati gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada nggak yang sudah menjalankan Atomi lebih dari 6 bulan? Ada? Ada yang lebih dari 6 bulan? Ada ya? Ya, Mbak. Yang sudah mulai bingung gitu. Sudah 6 bulan, rasanya udah sibuk banget gitu ya, rasanya udah serius banget. Tapi kok income-nya gini-gini aja? Ada nggak yang seperti itu Bapak Ibu? Ada? Soalnya kalau nggak ada, saya salah-salah Zoom nih. Harusnya mungkin Zoom ruangan sebelah, Bapak Ibu. Ya ada ya, mungkin ya. Bu Silvi, rasanya saya udah sibuk banget loh jalani Atomi, tapi kenapa income saya gini-gini aja gitu. Rasanya saya udah melakukan yang harus dilakukan, tapi kok kenapa cuma begini-begini aja. Ya, jadi hari ini saya akan men-sharingkan Bapak Ibu, ya 3 hal yang kita perlu lakukan, ya yang saya lakukan. Ya, saya juga masih belajar, Bapak Ibu, masih sekarang income yang saya mau juga belum seperti yang saya bayangkan. Ya, tetapi saya yakin kalau kita melakukan 3 hal ini terus-menerus, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu akan mulai menikmati penghasilan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang Bapak Ibu ketemui di Success Academy. Siap untuk belajar ya? Ya, oke. Nah, Bapak Ibu tahu nggak bedanya kita ya dengan para sales master, dengan upline Anda yang Diamond Master, dengan upline Anda yang Sharon Rose Master, dengan Star Master dan berikutnya, kita sama-sama memiliki 24 jam Bapak Ibu. Sama kan? Nggak ada kan di sini yang hidupnya 28 jam ada? Kalau ada mau tukeran? Nggak ya? Semuanya 24 jam. Tetapi mengapa mereka bisa punya penghasilan lebih besar Bapak Ibu? Apakah itu karena mereka punya grup lebih banyak? Nggak juga Bapak Ibu. Ya, tetapi Bapak Ibu, itu karena adalah satu hal Bapak Ibu. Ya, satu hal yang saya sebut namanya duplikasi. Kenapa Bapak Ibu? Seperti saya hari ini. Ya, hari ini saya dari pagi sampai malam hari ini, tadi saya terbirit-birit pulang ke rumah, saya sampai rumah jam 19.25 Bapak Ibu, ya. Kebirit-birit banget. Satu hari ini saya janji ketemu itu, saya hari ini 1, 2, 3, 4. 4 janji Bapak Ibu. Ya, saya hari ini melakukan 4 janji, 2 janji presentasi, 2 janji follow up Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu, saya mikir gitu ya, sekeras-kerasnya saya kerja, anggaplah saya malam ini bukan Zoom, saya presentasi lagi, ya sampai jam 12 malam saya presentasi lagi, anggaplah satu hari saya bisa melakukan 6 kali presentasi Bapak Ibu. Tetap aja mau mendapatkan duplikasi yang banyak, nggak bisa saya sendirian Bapak Ibu. Nah, kata kuncinya di sana, apakah yang Bapak Ibu lakukan selama ini ada duplikasinya apa enggak? Ya. Dan berikutnya, apakah yang Bapak Ibu lakukan itu duplikasinya benar Bapak Ibu? Ya. Satu tati bisa mengerjakan sekuatnya misalnya 10 meter persegi Bapak Ibu. Walaupun Ibu Tati nggak tidur, mentok mungkin 15 meter persegi. Bisa dikerjakan lahannya. Nggak mungkin bisa lebih daripada itu. Tetapi kalau ada 10 Tati yang bisa mengerjakan masing-masing 10 meter persegi Bapak Ibu, hasilnya 150 meter persegi. Ya, jadi Bapak Ibu, malam hari ini yang saya akan ceritakan mungkin bukan hal baru buat Bapak Ibu semuanya. Udah sering dengar. Udah biasa. Upline saya udah ulang-ulang. Ngomong kayak gini, bosen saya. Tapi coba cek. Apakah yang kita lakukan adalah duplikasi yang benar, Bapak Ibu? Ya, nah, saya balik lagi ke sini, Bapak Ibu. Peringkat pertama di Atomi namanya Sales Master. Ya, Sales Master.
Nah, sales master inilah yang sekarang lagi digaung-gaungkan bulan April sampai Januari sampai April ini, karena buat Anda yang baru, Anda belum pernah jadi sales master, 2 kali Bapak Ibu bisa sales master dalam periode Januari sampai April ini. Bapak Ibu bisa ke Korea, Bapak Ibu. Ya, tadi Bapak Ibu lihat video yang ditayangkan atau MIPA, Bapak Ibu akan ke sana. Salah satu tempatnya. Ya, nah, seorang sales master, Bapak Ibu, dengan income 20 sampai 25 30 juta sebulan, Bapak Ibu. Sebenarnya sesederhana Bapak Ibu memiliki 50 auto consumer yang masing-masing belanja 100.000 poin sebulan, atau 500 auto consumer yang masing-masing belanja 10.000 poin sebulan. Sebenarnya gitu aja. Nah, Bapak Ibu mau yang mana? Saya mau yang sedikit orangnya, Bu Silvi, saya mau 50 aja boleh. Tetapi berarti setiap rumah tangga mereka harus belanja 100.000 poin sebulan. Aduh, Bu Silvi, kayaknya 100.000 poin sebulan berat nih. Ya, teman-teman saya, lingkungan saya nggak ada tuh yang sanggup belanja 100.000 poin sebulan. Sanggupnya mereka mah 10.000 poin, Bu, sebulan. Oke, berarti Bapak Ibu membutuhkan 500 auto consumer. Nah, pertanyaannya, itu baru satu kiri. Yang kanan bagaimana? Berarti Bapak Ibu kalau misalnya mengambil option yang itu, Bapak Ibu membutuhkan memiliki 1.000 auto consumer. 1.000 auto consumer, Bapak Ibu tinggal pilih mau nyarinya sendiri atau mau nyarinya rame-rame, Bapak Ibu. Ya, dulu ada iklan tuh, ya asiknya rame-rame, Bapak Ibu. Nah, di Atomi, Bapak Ibu, asiknya kita bisa rame-rame kerjainnya ya. Nah, Bapak Ibu juga mungkin sudah melihat ini sudah 125 kali. 8 langkah menuju sukses, Bapak Ibu. Udah tahu deh Bu Silvi ngapal. Ya, lagi ngelindur pun saya bisa ngapalin. Oke. Ya, tetapi pertanyaannya balik lagi, apakah kita melakukan ini dengan duplikasi yang benar, Bapak Ibu? Dan duplikasi yang benar adalah dimulai dari kita dulu. Saya dulu. Coba tunjuk diri sendiri. Saya dulu harus benar. Kalau saya salah, yang lain nyangkut, Bapak Ibu. Yang lain lebih berantakan lagi, Bapak Ibu ya. Kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, Bapak Ibu ya. Nah, jadi mulai dari saya dulu. Nah, hari ini Bapak Ibu, yang saya akan sorot Bapak Ibu, ya bukan langkah 1, bukan langkah 2. Tapi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu memulai bisnis ini? Nggak cukup dengan langkah 1 dan langkah 2. Bu Silvi, tadi ada yang tulis, saya mau ke Korea. Saya komit, Bu, mau ke Korea. Asli saya komit. Balik lagi, saya mau ke Korea, Bu. Saya asli mau ke Korea, tapi langkah ketiga nggak mau dikerjain. 4 nggak mau dikerjain, 5 nggak mau dikerjain, tapi langkah satunya komit, Bu, mau ke Korea. Nggak bisa. Ya, kita harus balik ke langkah 3, 4, dan 5, Bapak Ibu. Ya, ada langkah 6, 7, 8 sih, tapi saya nggak bahas hari ini. Saya cuma bahas di langkah ketiga, keempat, dan kelima. Oke? Nah, langkah ketiga, kenapa penting banget membuat daftar nama, Bapak Ibu? Ya, saya mau tanya, Bapak Ibu di sini mau menjalankan bisnis Atomi dengan happy apa dengan stres? Bisa loh, dua-duanya bisa. Mau jalanin happy bisa, mau jalanin stres bisa, Bapak Ibu. Ya, dua-duanya bisa. Happy dan stres, jawabannya cuma di langkah nomor 3 ini. Bapak Ibu kalau males ngerjainnya, berarti Bapak Ibu bakal stres banget. Bapak Ibu rajin ngerjainnya, Bapak Ibu bakal happy banget. Kenapa bisa begitu? Ya, karena Bapak Ibu, daftar nama Anda adalah aset Anda di bisnis Atomi, Bapak Ibu. Ya, boleh saya tanya, ada 148 orang di ruangan ini. Boleh saya tahu nggak? Bapak Ibu bikin daftar nama sudah berapa? Berapa banyak daftar nama? Bukan di handphone. Tertulis, ada buku daftar nama. Berapa daftar nama Anda, Bapak Ibu? Siapa yang daftar namanya di bawah 50? Siapa yang daftar namanya 50 sampai 100? Siapa yang daftar namanya 100 sampai 200? Siapa yang 200 sampai 300? Siapa di atas 300? Coba Bapak Ibu tulis. Ayo, pengakuan dosa dulu, katanya keterbukaan awal pemulihan, Bapak Ibu ya. Jadi ayo coba tulis dulu. Berapa daftar nama yang Bapak Ibu benar-benar serius bikin, Bapak Ibu? Ya, ada yang tulis 3,5. Oke lah, bagus.
Ya, ada yang tulis 360, 55, 200-an. Oke, 125, 2,5, 185, di bawah 50. Aduh, 120. Oke, 53, di atas 200. Oke. Siapa lagi? 51. Oke. 95, 300-an. Ada lagi? Oke, ya. Terima kasih responnya Bapak Ibu ya. Saya doain yang merespon dapat duit banyak di Atomi tahun ini ya. Oke. Baru deh pada ngerespon gitu orangnya. Maunya diiming-imingi dulu baru semangat. Oke. Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu nggak? Statistik mengatakan bahwa umur kita ya dikali 10 adalah seharusnya daftar nama kita Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu daftar nama saya seharusnya ada 450. Ketahuan dong umurnya ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, hah, Bu Silvi, umur saya 65. Berarti Bapak Ibu seharusnya Bapak Ibu punya 650 daftar nama. Ya di sini nggak ada kan yang 17 tahun aja. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang tadi tulisnya di bawah 170, maaf Bapak Ibu terlalu sedikit daftar namanya. Ya. Nah, kenapa banyak orang menulis daftar namanya dikit banget Bapak Ibu? Karena mereka menulis daftar nama yang kayaknya mau. Bener gak? Bener kan? Terawang. Kayaknya ini mau nih, kayaknya nih. Kayaknya yang ini mudah nih. Ya, kayaknya yang ini terlalu sulit nih. Yang ini terlalu miskin, terlalu kaya, terlalu cerewet, terlalu cantik, terlalu jelek. Anda jadi hakim, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jangan. Ya, jadi menulis daftar nama cuma disuruh membuat daftar nama, bukan menulis daftar nama yang kira-kira mau, bukan Bapak Ibu. Ya, mulailah dengan menulis nama orang-orang terdekat dulu. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada kondangan, Bapak Ibu lagi mengawinkan anak, menikahkan anak, Bapak Ibu bisa mengundang 200 orang, ya. Kira-kira Bapak Ibu tulis nama siapa? Nah, itulah yang Bapak Ibu prioritaskan. Ya, mulailah dengan menulis nama orang-orang terdekat, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus apa ya? Menambah daftar nama sebanyak-banyaknya. Ya, daftar nama Anda adalah aset, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya bilang semakin banyak daftar nama, semakin percaya diri? Ya, kenapa daftar nama harus ditulis? Menurut Bapak Ibu, kenapa daftar nama harus ditulis? Karena Bapak Ibu, perasaan itu gampang hilang, Bapak Ibu. Ya, nih, saya ceritakan. Ya, ada seorang download tim saya, Bapak Ibu. Dia datang ke saya, dia bilang gini, Bu Silvi, saya tuh ya udah nulis daftar nama banyak loh, katanya. Ya, saya coba undang-undangin, nggak ada yang mau, Bu, gitu. Teman saya tuh nggak ada yang mau semua, katanya. Oh ya, emang berapa, Bu, yang Ibu tulis? Ya, 20, Bapak Ibu. Ya, jadi waktu dia tulis cuma 20 nama, dia bilang, Bu Silvi bayangin, 20 ini udah yang paling potensial yang saya bisa lihat. Yang kayaknya maulah. Ya, waktu dia kontak nomor 1, nggak diangkat Bapak Ibu. Nomor 2 nggak balas, nomor 3 nggak balas, nomor 3 centang 1, nomor 5 centang 1, nomor 6 bilang nggak mau, nomor 7 bilang nggak pengen, nomor 8 bilang sudah join Atomi, nomor 9 diemin dia, nomor 10 Bapak Ibu. Orang itu sudah mulai merasa masa depan dia di Atomi sudah habis Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya dari awal saya di Atomi Bapak Ibu, saya menulis 300 daftar nama. Saya tulis nama siapa aja Bapak Ibu. Ya, kebetulan banget ya, papa saya 10 saudara, mama saya 10 saudara. Jadi sepupu saya banyak Bapak Ibu. Itu aja nulis itu aja Bapak Ibu. Itu sudah hampir 50 sendiri. Saya tulis gitu Bapak Ibu ya. Lalu saya mulai mengingat-ingat, oh, sama teman-teman saya di Bandung, ya cuma sedikit Bapak Ibu. Habis itu saya pikir lagi, oh teman saya di Jakarta teman gereja, saya tulis lagi. Lalu saya ingat lagi teman saya di mana, saya tulis lagi, Bapak Ibu. Ada lagi teman, saya mulai lihat ingat-ingat teman SMA, saya tulis. Waktu nulis, jujur saya nggak tahu bagaimana cara meraih orang tersebut. Ya rasanya kayaknya waktu nulis pun saya mikir, mana mungkin lah orang ini mau join ya, gimana cara masuk ke orangnya ya. Tapi saya tulis Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak, daftar nama itu ada magnetnya loh. Ya,
Setelah 1 tahun, Bapak Ibu, akhirnya saya mulai mengerjakan, akhirnya saya ujung-ujungnya saya tulis lebih dari 300, saya mulai hubungin satu persatu, nanti saya jelasin di langkah berikutnya. Ada sekitar beberapa orang yang waktu saya undang itu nggak bales, nggak respon, diemin saya, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu, 1,5 tahun kemudian, saya buka lagi daftar nama saya yang lama. Bapak Ibu tahu nggak? Banyak banget yang akhirnya join sama saya, Bapak Ibu. Bahkan, joinnya bukan sama saya, joinnya sama tim saya, masuknya ke saya juga, Bapak Ibu. Dari sana saya pikir, gila ya nih daftar nama keren banget loh. Siapa yang buat tulis, ada magnetnya. Makanya saya senang deh kalau Bapak Ibu pada nggak nulis, biar semuanya masuk grup saya aja. Bapak Ibu, Anda rugi banget Anda nggak nulis daftar nama, Bapak Ibu. Ya, di tim saya harus tulis, Bapak Ibu, daftar nama. Karena ada magnetnya, Bapak Ibu. Asli beneran. Saya ada menulis teman-teman gereja saya di Jakarta, Bapak Ibu. Saya kan sudah pindah ke Bandung. Mau prospek teman gereja, saya sungkan jujur Bapak Ibu. Saya kayaknya, aduh kayaknya gimana ya cara ngomongnya ya, kayaknya nggak biasa banget gitu ya. Tapi akhirnya waktu itu saya coba menelpon beberapa dan jujur saya ditolak Bapak Ibu ya. Ah, enggak lah sih, enggak lah, thank you lah, oh ya oke gitu loh. Saya lepas gitu Bapak Ibu ya. Ih bener kan? 1,5 tahun kemudian saya lihat lagi nama-nama itu sudah join, sudah join, sudah join, sudah join. Kenapa? Akhirnya saya ketemu satu leader yang join teman gereja saya, Bapak Ibu. Dia menjoinkan semua teman-teman di situ. Jadi bagi saya, ih, semangat banget Bapak Ibu. Lalu saudara, ya saya ada saudara-saudara saya di Palembang yang saya coba hubungin pun susah Bapak Ibu. Rasanya kayaknya mulainya gimana ya? Tapi akhirnya saya tulis aja. Setahun kemudian saya ketemu satu saudara saya Bapak Ibu, ya nggak sengaja saya presentasi, dia join, dan Bapak Ibu tahu dari dia itu satu persatu saudara-saudara saya join sama saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangin, kalau Anda tulis daftar nama cuma 30, 50, 70, 120, sedangkan seluruh dunia segini banyak Bapak Ibu. Langkah ruginya Anda Bapak Ibu. Ya saya tulis semua Bapak Ibu. Guru-guru SD, SMP, SMA saya tulis aja, ntar saya baru pikirin gimana cara-cara prospeknya. Ya, kenapa? Karena saya percaya daftar nama saya ada magnetnya Bapak Ibu. Ya, jadi gimana? Sudah mau tobat? Sudah mau tobat belum? Tulis daftar nama Bapak Ibu. Ayolah, 2025 ini marilah Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu, Anda aja cuma tulis 50 Bapak Ibu. Anda pikir grup Anda bisa tulis 200 gitu? Ya nggak mungkin lah. Ya kita aja tulis sedikit. Mana mungkin kita bisa suruh orang tulis banyak Bapak Ibu. Kenapa saya berani berteriak-teriak sama grup saya bikin 300? Karena saya bikin 300 Bapak Ibu. Coba kalau saya bikin cuma 20. Waktu saya lihat daftar nama grup saya cuma 50, bagi saya, ih hebatan dia ya, gua aja cuma 20. Saya nggak akan berani ngomong Bapak Ibu. Tetapi karena saya melakukan apa yang saya katakan, ya saya berani Bapak Ibu. Apa-apaan nih tulis cuma 20. Nggak bisa, harus tambah Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, ayolah, seriuslah dengan daftar nama Anda Bapak Ibu. Ya, nah, kunci pertama menulis daftar nama adalah jangan berprasangka dulu, jangan pilih-pilih dulu Bapak Ibu. Ya, itu aja dulu. Ya, Anda kayak petugas sensus. Daftarkan, tuliskan Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu, daftar nama itu akan terdiri dari 3 kategori. Ya, kategori hot, kategori warm, kategori cold Bapak Ibu. Ya, jadi saya nggak bikin lingkarannya ya. Hot, warm, cold. Hot itu apa? Kategori hot itu adalah kategori orang-orang yang Anda tuh kalau telepon dia tuh nggak nanya, Sylvia mana ya? Nggak. Ya, ibaratnya kalau saya bilangnya begitu. Jadi kalau saya telepon, halo, Sylvia. Nah, saya bilang, Sylvia nih, oi. Nah, dia langsung tahu. Atau bahkan kadang-kadang saya nggak sebut nama, dia sudah sebut Sylvia ya gitu ya. Atau Yen ya, kayak gitu ya. Jadi hot itu adalah orang-orang yang memang Anda sering terhubung, Bapak Ibu. Ya, mungkin teman pengajian, teman arisan, ya. Oh, saudara. Nah, kalau saudara-saudara gimana Bu Silvi? Nah, kalau saudara-saudara lihat, kalau saudara itu jarang kontak, mungkin dia bukan hot Bapak Ibu, mungkin dia di warm, di hangat, tapi tidak di panas Bapak Ibu ya. Jadi Anda tulis dulu yang hot-hot tuh, tulis semuanya. Lalu Anda masuk ke kategori warm. Nah, kategori warm itu adalah kategori yang cukup dekat, tapi mungkin sudah 3 bulan terakhir belum ketemu lagi Bapak Ibu. Ya jarang-jarang ketemu lah. Ya mungkin saudara sepupu, ya mungkin teman SMA tapi masih kontak Bapak Ibu ya. Nah, itu warm.
Tapi ada juga kategori cold. Kategori cold itu adalah kategori orang-orang yang Anda jarang-jarang kontak. Ya, mungkin teman bestie, tapi teman SD, Bapak Ibu sudah 40 tahun nggak pernah ketemu. Nah, itu masuk kategori cold. Nah, Bapak Ibu, daftar nama ini, tiga kategori ini, cara mendekatinya beda-beda, Bapak Ibu. Nggak bisa Anda pukul rata. Kenapa banyak orang itu tanda kutip, Bapak Ibu, ya, tanda kutip ya, meninggal dengan cepat di bisnis Atomi, Bapak Ibu, karena mereka mengerjakan daftar namanya terbalik, Bapak Ibu. Ya, mereka mengerjakannya dari yang cold dulu, dari yang dingin, ya, dari orang yang apa? Yang jarang ketemu, Bapak Ibu. Dipikir, saya sering bercanda sama tim saya, Bu Silvi, Pak RT saya potensial banget loh. Kalau dia joining Bu Silvi, satu RT saya bisa join sama dia. Oh, bagus dong, Bu. Ibu kenal Pak RT-nya? Enggak sih. Loh, oke, Pak RT-nya kenal Ibu? Enggak juga. Lah, gimana Bapak Ibu? Ya kalau kalian saja tidak saling mengenal, bagaimana Bapak Ibu bisa masuk ke orang tersebut? Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita nanti mau masuk ke langkah ketiga, membuat janji, kalau hubungan kita sama orang yang tidak dekat, Bapak Ibu, tidak ada kepercayaan, Bapak Ibu akan menemui banyak sekali serangan, Bapak Ibu. Ya, coba kalau orang dekat, adik kita, kakak kita telepon nanti, kita bilang, halo, eh, Nisma ya, Ma, ke rumah ya, gitu. Oke, namanya kakak sendiri kan? Masa adik sendiri? Kenapa ngundang ke rumah? Ada apa? Kamu ada keperluan apa, Kak? Kok ngundang-ngundang saya? Kok saya curiga? Kan nggak mungkin begitu, Bapak Ibu, namanya adik sendiri ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mengundang teman SD yang sudah 45 tahun tidak pernah ketemu, Bapak Ibu telepon dia, halo Nisma ya, ini Sylvia mah, yang mana ya Sylvia mana? Sylvia loh, yang dulu kita SD itu sebangku, yang aku suka tarik-tarik rambut kamu. Aduh yang mana ya? Sampai saya harus kirim foto dulu. Oh akhirnya dia inget, oh iya Sil gimana kabarnya? Nisma kamu boleh ke rumah aku nggak? Ya, jangan heran Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menerima penolakan Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, daftar nama Anda harus kerjakan dengan serius. Ya, jadi berapa target Anda menulis daftar nama yang diperbaharui Bapak Ibu? Coba tulis di chat. Mau tobatnya angka berapa? Ya, saya sendiri menulis daftar nama 300 yang pertama sudah habis Bapak Ibu. Ya, saya menulis lagi 300 daftar nama kedua Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena saya kan masih mau diatomi. Bukan berarti oh sudah selesai 300 ya udah lenggang kangkung Bapak Ibu nungguin grup. Yang nggak gitulah Bapak Ibu. Ya masa depan saya di Atomi masih banyak Bapak Ibu. Jadi saya serius membuat daftar nama terus-menerus. Ya, oke. Lalu Bapak Ibu juga mulai menambahkan daftar nama. Misalnya Bapak Ibu hari ini ke salon, Bapak Ibu ngobrol sama encinya, ngobrol sama bosnya, ngobrol-ngobrol, kenalan, oh namanya Bu Rini, pulang-pulang ibu-ibu Bapak Ibu tulis di daftar nama Rini Salon gitu. Jadi daftar nama itu Bapak Ibu tambahkan terus. Kalau Bapak Ibu daftar namanya banyak, Bapak Ibu nggak akan takut jalani Atomi Bapak Ibu. Ya karena harapannya makin banyak. Ya, ya saya doain cuma 12 orang yang nulis 300 ini saya doain semuanya naik peringkat tahun ini ya. Oke. Yang nulis aja saya doain naik peringkat Bapak Ibu. Yang nggak nulis ya naik peringkat juga lah dalam hati ya. Oke, nah oke langkah berikutnya. Bapak Ibu kalau dalam Bu setiap Silvi, saya langkah, nggak nulis lagi nyetir. iya iya Mau udah Bu Bu Yanti. Silvi Oke naik oke. peringkat. Tim Palembang Ya, mau dong naik peringkat. iya 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 siap siap siap. Waduh ini semangat banget. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai langkah-langkah yang saya tanyakan ini, silakan langsung tulis saja di chat, oke? Ya, saya lanjut ke langkah berikutnya. Langkah pertama tadi buat daftar nama Bapak Ibu. Nah, langkah kedua Bapak Ibu adalah membuat janji. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini adalah langkah di mana paling banyak orang nggak mau jalanin Bapak Ibu. Kenapa? Karena rasanya tidak menyenangkan. Coba saya tanya Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu kenapa nggak buat janji banyak? Boleh nggak saya tahu alasannya apa? Kenapa takut? Siapa yang di sini takut bikin janji ketemu orang? Takut apa Bapak Ibu? Boleh saya tahu nggak? Kenapa sih nggak bikin janji sama orang? Bapak Ibu tahu kan, padahal sebenarnya kalau mau berhasil di Atomi, harus apa? Harus presentasi, harus ketemuan, ya nggak? Tapi udah tahu nih, harus ngerjain langkah keempat ini, tapi nggak dikerjain. Kira-kira kenapa? Karena takut ditolak, bener nggak? Ya kan, takut ditolak ya.
Nah, Bapak Ibu, saya pernah dengar satu seminar ya. Dia bilang apa? Enakan ditolak apa enakan menolak, Bapak Ibu? Coba saya tanya. Enakan ditolak apa enakan menolak? Coba saya tanya. Ayo, kan ini tulisnya takut ditolak semua nih. Enakan ditolak apa enakan menolak? Ayo coba pikirkan. Enakan ditolak. Lah, kalau enakan Enak, ditolak, selesai dong masalahnya. Tadi katanya takut ditolak. enakan menolak. Enakan menolak. Iya, Ini soalnya banyak yang menjawab enakan ditolak. Ya sudah selesai dong. Kalau kalian merasa enakan ditolak, ya kita sudah selesai. Apa yang mau dibahas? Iya nggak Bapak enakan Ibu? menolak. Kebanyakan orang Bapak Ibu merasa nggak suka ditolak. Enakan menolak Bu Silvi daripada ditolak. Benar nggak? Tunggu, tadi kan bilang gitu ya. Enakan menolak ya. Nih, saya tanya Bapak Ibu. Saya kasih perumpamaan. Misalnya Bu Cahriani seorang notaris kan. Lalu saya bawa anak saya. Bu Cahriani, ini anak saya baru lulus sekolah nih. Boleh dong Bu bantuin anak saya biar kerja di tempat Ibu, ya kan? Lalu Bu Cahriani bilang apa? Aduh, maaf Bu Silvi, kebetulan lowongan saya lagi penuh. Terus saya bilang, Bu Cahriani gitu, saya kan dulu pernah nolong Ibu waktu dulu Ibu masih kuliah. Masa Ibu nggak mau nolongin anak saya, Bu? Ya kan? Lalu Bu Cahriani bilang, aduh Bu Silvi maaf banget. Tapi beneran Bu, lagi ketat banget Bu, lagi nggak ada lowongan. Lalu saya ngomong lagi kan, Bu Caryani kayak gitu ya, orangnya nggak tahu balas budi, nggak mau nolongin saya. Nah, sekarang saya tanya nih, antara saya sama Bu Caryani, siapa yang lebih nggak enak hati? Bu Caryani kan, bener nggak? Saya. Kalau saya tanya, yang ditolak siapa? Saya apa Ibu yang ditolak? Yang Busil, ditolak siapa? busil yang Saya yang ditolak. ditolak kan? Yang nolak siapa? Bu Caryani kan? Saya. Tapi kenapa yang menolak lebih nggak enak, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu sebenarnya antara menolak sama ditolak, lebih nggak enakan menolak Bapak Ibu, apalagi orang Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu begitu, kalau bikin janji, ajak orang ketemu, kamu Rabu bisa nggak? Aduh nggak bisa, Win, gitu kan. Ya udah Jumat ya. Dia tuh mual Bapak Ibu. Aduh sorry banget ya, aku juga nggak bisa Jumat. Oh gitu. Minggu ya, biarin aja dia yang pusing Bapak Ibu. Kita kan cuma ngajak, bener nggak? Dia nggak mau, dia yang nolak kan, dia yang mual Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu yang takut ditolak, Bapak Ibu bener nggak? Ya, nah, jadi Bapak Ibu itulah yang saya belajar dulu Bapak Ibu. Ya, sebenarnya menolak sama ditolak lebih enak ditolak Bapak Ibu. Tetapi tentu saja tidak segampang itu ya. Nah, sekarang saya kasih tahu beberapa hint mengenai apa cara membuat janji Bapak Ibu. Nah, nomor satu, Bapak Ibu, kesalahan yang paling sering terjadi ya saat membuat janji adalah saya perhatikan tim saya, Bapak Ibu, mereka bukan membuat janji, tetapi mereka melakukan presentasi di handphone, Bapak Ibu. Ya, jadi tadi saya baru ngobrol sama satu orang baru, Bapak Ibu, nggak tahu orangnya ada di sini nggak nih? Ya, beliau ini kebetulan seorang agen properti, Bapak Ibu. Nah, ada nih orangnya nih, si Atta ya. Dia agen properti, Bapak Ibu. Ya, jadi dia cerita, Bu Sylvie, kenapa ya? Saya bikin janji tuh kayaknya penolakannya defensif banget orangnya, katanya gitu kan ya. Jadi saya tanya, coba kamu cerita, kamu gimana cara bikin janji? Ya, jadi dia bilang, ya dia bikin janji, ngajakin ketemu, tetapi ternyata Bapak Ibu, ya tim saya yang baru ini, beliau itu menjelaskan, Atomi itu begini, Atomi itu begini, panjang gitu loh Bapak Ibu. Ya, karena beliau biasa di agen properti kan begitu ya, menjelaskan dengan sangat detail di handphone. Saya jelaskan, Atomi ini berbeda Bapak Ibu. Semakin panjang Anda menjelaskan di langkah keempat ini, semakin besar kesempatan Anda ditolak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, langkah keempat tujuannya namanya mengundang itu membuat janji. Banyak orang mengganti langkah keempat ini langsung loncat ke langkah kelima presentasi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu membuat janji tujuannya hanya buat janji. Jangan pernah berpikir, Bu Sylvie, saya ada satu downline dia bilang gini, Bu Sylvie saya merasa saya gagal banget di Atomi. Oh ya, kenapa Bu?
Soalnya soalnya kalau kontak orang ya Bu ya, nggak pernah berhasil closing katanya. Oh ya, closingnya gimana maksudnya? Yaitu, dia pikir dia harus bisa di WA itu langsung berhasil jual hemohim 4, jual hemohim 1, di telepon Bapak Ibu. Wah, bagi saya hebat banget bisa begitu. Bukan begitu caranya Bapak Ibu. Ya, jadi tujuan Anda bikin janji adalah, yuk kita ketemuan. Ya, ketemuannya di mana? Bisa ketemuan paling bagus ketemuan badan begini Bapak Ibu, ya head to head. Tapi kalau orang itu di luar kota, berarti lewat Zoom Bapak Ibu atau video call. Ya. Nah, membuat janji Bapak Ibu harus dilakukan dengan membuat orang itu penasaran Bapak Ibu. Karena kalau Anda sudah buka semuanya, dia nggak penasaran lagi. Ya. Terus apa lagi? Lakukan dengan cepat atau masif. Nah, ini yang sering sering masalah Bapak Ibu ya. Eh, bikin janjinya itu jadi gini, siapa di sini? Dulu saya pernah baru Bapak Ibu. Ya, jadi waktu saya pernah baru, saya mau bikin janji, saya gini. Pokoknya nih ya, jam 8 saya akan bikin janji. Ya, pas sudah jam 8, saya bilang apa? Bentar, saya panasin sayur dulu. Ya, sudah 30 menit panasin sayur, saya duduk nih, mau bikin janji lagi, mau ngundang orang, sebentar, saya lupa kasih makan Oliver. Ya, lalu, aduh sebentar, saya mandi dulu deh. Nah, Bapak Ibu, jadi saya tunda, akhirnya nggak jadi Bapak Ibu. Emang suara saya keputus? Suara saya cukup jelas nggak? Oke ya. Jelas, Oke. bagus. Jadi sinyalnya mungkin. Jelas, Bu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Anda mau bikin janji Bapak Ibu, ya, masukkanlah ke otak Anda bahwa Anda tuh sedang mau memberikan kabar gembira Bapak Ibu. Itu aja. Jangan pernah berpikir bahwa membuat janji itu Anda mau menawarkan sesuatu, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kalau Anda posisinya mau menawarkan sesuatu, Anda posisinya di bawah orang itu. Kan kita lagi mau nawarin barang, Bapak Ibu. Kita pasti jadi posisinya jadi di bawah orang itu. Jadi Anda belum menghubungi pun, ya bisa kecium baunya bahwa Anda nih posisinya di bawah karena Anda mau menawarkan sesuatu. Tetapi Bapak Ibu, bikin janji tujuannya adalah Anda mau kasih dia kabar gembira. Ya, kabar gembiranya apa? Nah, ini dia. Kabar gembira tentang apa? Coba Bapak Ibu saya tanya. Menurut Bapak Ibu, Atom itu kabar gembira nggak? Kabar gembira apa? Coba tulis di chat. Coba saya telusuri dulu. Jangan-jangan Bapak Ibu nggak tahu Atom itu kabar gembira. Coba apa? Kabar gembira, Mak. Coba tulis di chat. Kabar gembira apa tapi apa? Apa bentuk kabar gembiranya? Coba Bapak Ibu tulis di chat. Saya mau tahu. Menurut Bapak dan Ibu, apakah Atom itu kabar gembira? Kabar gembira apa? Oke, nih. Kabar gembira bisa dapat duit. Kabar gembira, produk bagus, harga terjangkau. Kabar gembira, produknya bagus. Kabar gembira bisa dapat cuan. Kabar gembira, tambahan penghasilan, produknya bagus, info kesehatan. Oke, ada bisnis bikin cuan, peluang bisnis, passive income. Oke, menambah. Oke. Tapi ini pinter. Saya itu pinter, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita bikin janji, kita tuh mau kasih tahu dia kabar gembira. Kabar gembira bisa dua macam, seperti yang Bapak Ibu tulis. Bahwa yang pertama, gua tuh sudah ketemu ya, pabrik yang bikin skincare mahal, kita bisa beli harga pabrik. Itu kan kabar gembira Bapak Ibu. Benar nggak? Misalnya Bapak Ibu selama ini beli beras di toko tetangga. Beli beras di sana sudah berbulan-bulan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu menemukan bahwa ternyata tetangga sebelah kiri, ternyata itu pabrik berasnya Bapak Ibu. Yang selama ini memproduksi beras yang Bapak Ibu selama ini beli. Kabar gembira nggak itu? Bapak Ibu ketahui nih, setelah Bapak Ibu beli ke sana, Bapak Ibu baru tahu, ya ampun harganya diskon 30% dibanding yang selama ini Bapak Ibu beli. Kira-kira Bapak Ibu kalau punya kabar gembira seperti itu, Bapak Ibu ketahuan nih pabrik berasnya di sebelah, Bapak Ibu kasih tahu adik kalian nggak? Kasih tahu saudara nggak? Kasih tahu teman baik nggak? Terus kasih taunya takut-takut nggak? Halo, Tati ya? Maaf ya, Ti ya. Cuma mau kasih tahu,
aku udah ketemu pabrik beras di sebelah. Enggak gitu kan? Kasih taunya gimana? Gembira nggak? Ti, kabar baik, Ti. Gue udah dapet nih pabrik beras yang selama ini kita beli mahal, Ti. Nih, gue udah dapet yang murahnya. Bener nggak, Bapak Ibu? Itu yang benar, kabar gembira. Nah, kalau Bapak Ibu selama ini takut mengundang janji, jangan-jangan Bapak Ibu lupa kabar gembira ini. Ya, jadi Bapak Ibu kalau saya bikin janji, saya lihat dua. Kabar gembiranya mengenai produk atau kabar gembiranya mengenai peluang bisnis Bapak Ibu. Jadi misalnya saya mau telepon Bu Mela misalnya. Saya tahu Bu Mela ini orangnya suka duit Bapak Ibu, sama kayak saya lah. Kita sama-sama madut-madut katanya. Bukan mata gendut, bukan mata duitan ya. Bukanlah, kita sama-sama suka duit Bapak Ibu. Jadi kalau saya tahu orang ini suka duit Bapak Ibu, ya saya sama-sama kita suka cuan, nggak bisa diem punya orangnya. Jangan bicara soal produk, nggak nyambung. Ya, jadi yang saya perlu bicarakan, saya bilang apa? Nah, Mela ini kan teman baik saya, misalnya. Ya, saya telepon dong, Mel, lu besok Rabu bisa ke rumah gua nggak? Jam 4 sore. Bisa, kenapa? Sini Mel, datang ke rumah aku Mel. Gila Mel, gue udah dapat nih peluang bisnis yang selama ini kita cari-cari Mel. Nggak pakai modal tapi cuannya lumayan banget. Emang kayak apa sih? Udah panjang, udah ini udah masih jemput anak nih. Udah kamu kesini dulu deh, nanti kita baru ngobrol. Udah gitu aja Bapak Ibu. Singkat, padat, jelas. Singkat, padat, tidak jelas. Itu prinsipnya. Ya, harus begitu. Jadi kalau mengundang bukan singkat padat jelas. Kita harus bikin singkat padat dan tidak jelas Bapak Ibu. Jadi bagi dia nggak jelas banget nih ngomongnya. Yaudah deh gue datang deh gitu Bapak Ibu. Kalau Anda singkat padat dan sangat jelas, nah ngapain dia datang? Halo, Mela ya? Mel, ini ada bisnis ya Mel ya. Namanya Atomi Mel. Atomi Shopping Mall. Pabriknya namanya Kolmar sama KRI Mel. Ini Mel. Jadi kau mau bayangin ya Mel ya. Lo bikin nih PV pribadi, tinggal bikin kanan 300, kiri 300, unlimited. Aduh, apa sih Bapak Ibu? Terus Bapak Ibu berharap dia semangat gitu? Pusing dia Bapak Ibu. Orang kalau pusing bilangnya apa? Sorry ya Mel, gue nggak gitu tertarik. Bener nggak? Sebenarnya bukan nggak tertarik, Bapak Ibu dia pusing. Bapak Ibu ngomong apaan? Ya, apalagi Bapak Ibu. Halo, Mela ya? Mel, ini aku ada produk bagus deh Mel. Namanya Hemohim. Hemohim ini best seller Mel. Kamu tahu nggak? Ini bisa meningkatkan aktivitas natural killer cell. Nih, kamu lihat ya. Aku kirimin kamu testimoni ya. Sat, 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 sat. Sekali kirim 30 testimoni Bapak Ibu. Bapak Ibu kira dia baca? Ya nggak mungkin dibaca Bapak Ibu. Ada juga ada di blog. Ribet. Jadi Bapak Ibu membuat janji tujuannya cuma satu. Ketemuan Bapak Ibu. Yuk kita ketemuan. Nah, tetapi kalau orang ini sukanya belanja, orangnya royal, ada kan? Punya nggak teman kayak gitu? Yang kalau orang belanja dia nomor ikut. Lagi tren ini ikut. Nah, orang seperti ini Bapak Ibu jangan ngomong dia sukanya belanja. Dia nggak suka cari duit. Jadi Bapak Ibu jangan pakai pendekatan yang tadi. Nah, kalau orang yang suka belanja, cara ngomongnya gimana? Lebih gampang lagi Bapak Ibu. Halo, Mel, lagi ngapain? Santai gitu kan. Mel, ke rumah gue Mel, besok Rabu Mel. Ada apaan? Mel, gue udah ketemu Mel, pabrik perusahaan Korea, pabrik produknya bagus-bagus Mel. Lu ke rumah gue kasih lihat barang-barangnya, lu pasti suka. Ya Mel ya, Rabu ya, jam 4 ya, gue tunggu ya. Oh ya udah, oke, dah. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak pakai panjang dan lebar Bapak Ibu. Ingat, singkat, padat, dan tidak jelas Bapak Ibu. Tidak jelas. Ya, jangan bikin sampai jelas. Oke? Nah, kunci mengundang Bapak Ibu yang paling bagus adalah Bapak Ibu satu aja, nomor satu kuncinya. Apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak apa? Kunci mengundang nomor satu. Namanya antusias Bapak Ibu. Nah, makanya mengundang paling bagus adalah lewat telepon Bapak Ibu. Ya, lewat telepon paling bagus. Kenapa? Karena lewat telepon suara Anda, emosi Anda itu tergambarkan di telepon. Kalau lewat WA agak sulit Bapak Ibu. Ya mau emoticon 10 gitu. Gila,
gitu, ya itu juga boleh lah gitu ya. Tetapi kalau lewat WA ada kelemahannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena lewat WA tuh lama. Misalnya, halo Tati, Rabu kosong nggak? Dia balasnya 10 menit kemudian. Kosong. Ke rumah gua yuk. Balasnya 2 jam kemudian. Kan lama Bapak Ibu, bener nggak? Bapak Ibu masih banyak yang mesti dikerjakan. Jadi Bapak Ibu paling bagus membuat janji adalah pakai telepon. Jadi misalnya, halo Riri ya? Riri lagi ngapain? Santai. Gue telepon ya Riri sebentar, soalnya mesti buru-buru nih. Langsung telepon Bapak Ibu. Riri. Nah, kita langsung analisa. Makanya teman-teman, mulailah dari orang dekat dulu. Karena kalau orang dekat, Bapak Ibu tahu tuh, dia tuh sukanya apa. Ya mungkin dia suka produk, tipenya, atau dia suka apa? Suka duit Bapak Ibu. Ya, oke? Nah, lalu Bapak Ibu, pada saat kita membuat janji sama orang, yang paling penting, ya kita jangan kasih dia mikir, boleh nggak? Maksudnya gimana Bu Silvi? Jangan gini loh, Temela punya waktu kapan? Nah, itu bisa nggak jadi itu Bapak Ibu. Dia bisa bilang apa? Nah, manusia zaman sekarang kebanyakan gadget Bapak Ibu agak lemot. Ya. Jadi harus kasih dia 2 pilihan Bapak Ibu. Ya. Kamu lebih suka Rabu sore, Rabu atau Jumat? Jumat. Enakan sebelum makan siang apa sesudah makan siang? Sesudah makan siang. Jam 3 apa jam 5? Jam 5. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi kasih dia pilihan berganda Bapak Ibu ya. Oke? Nah, Bapak Ibu, pada saat kita membuat janji Bapak Ibu, ya, prinsipnya adalah rasio. Ya, rasio. Jadi rasionya berapa? Kalau saya waktu awal rasionya 5:1 karena saya orang-orang dekat dulu. Jadi kalau saya ngundang 5 orang, saya akan dapat 1 yang mau datang. Saya akan dapat 1 yang mau ketemu Bapak Ibu. Ya, kalau saya ngundang 10, saya akan dapat 2 sampai 3 orang yang mau ketemu. Jadi Bapak Ibu jangan naif. Maksudnya naif gimana? Yaitu cuma ngundang 5, berharap 5 mau semua. Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, kecuali Anda bos. Anda bos, Anda telepon pegawai Anda 5-5-nya. Mungkin. Takut dipecat dia. Tapi kalau orang normal Bapak Ibu, ada rasionya Bapak Ibu. Ya, jadi oleh karena itulah Bapak Ibu kalau ngundang ya orang yang nggak mau jangan sedih gitu. Ya, misalnya ngundang A. Halo, Mela ya? Mel, ke rumah aku yuk hari Rabu bisa nggak? Aduh, sorry banget nih, aku mesti ke Serang. Oh gitu. Kalau Kamisnya, Jumatnya masih belum balik. Oh ya udah kalau gitu, nanti kita kontak lagi ya. Bye. Udah Bapak Ibu, tulis dalam kurung, follow up. Orang kedua, halo Tati ya? Tati, hari Rabu jam 10 ke rumah aku ya. Mau ngapain? Aku ada produk bagus yang aku pakai nih. Aku baru ketemu tuh kemarin. Widih, produk Korea. Kamu pasti demen deh. Aku nggak suka produk Korea. Oh gitu. Kenapa nggak suka? Ya nggak suka aja. Kamu bisa ke rumah aku nggak? Kita cari cuan. Nggak suka juga. Oh ya udah kalau gitu. Oke, bye. Soalnya Bapak Ibu, next orang ketiga. Ya jadi jangan pada saat si Tati yang nggak mau, jangan direnungin. Kenapa ya Tati nggak mau ya? Apa aku nih kurang berbakat ya di Atomi ya? Apa aku nih emang kayaknya kurang jodoh ya? Apa ini pertanda dari Tuhan ya kalau aku jangan jalani Atomi ya? Maksudnya dikit-dikit Tuhan dibawa-bawa mulu. Ya Bapak Ibu ya, nggak gitu Bapak Ibu, emang sudah ada rasionya. Bapak Ibu tahu kan perumpamaan yang sering dipakai kartu remi? Tahu kan kartu remi? Kartu remi itu kan pasti ada kartu angka, kartu joker, kartu as itu sudah pasti kan. Jadi kalau Bapak Ibu dapat kartunya angka, itu kan kartunya artinya orangnya nggak bagus, biasa aja gitu ya. Jangan dilihat, diratapi, diliatin, didoakan semoga aja kartu angka ini jadi as. Bapak Ibu kan punya bukan pesulap. Ya biarin aja dia emang angka ya udah lewatin aja Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau bagi tips pribadi boleh nggak? Ya tadi saya cerita juga sama tim saya. Saya kalau mau membuat janji Bapak Ibu, saya tuh doa dulu loh. Saya doa dulu Bapak Ibu. Tuhan, saya mau bikin janji ketemu orang. Kalau sekiranya orang ini akan jadi partner atau konsumen saya yang baik, Tuhan tolong bikin dia terbuka juga. Tapi kalau orang ini bakal nyusahin,
Ya bakal cerewet banget, bakal komplain mulu. Tolong Tuhan banting pintunya di depan mata saya langsung plak gitu. Amin. Jadi Bapak Ibu waktu saya ngundang, halo, misalnya Rini ya, Rin, yuk Rin kita ketemuan. "Ah, ngapain sih? Males lah gua." Kenapa males? 2025 men, saatnya cari cuan. "Ah, enggak lah, gua mah udah gini-gini aja." Oh gitu. Jadi nggak pengen cari cuan nih. "Enggak lah, gua males lah, Sil, hidup mah gini-gini aja." Oh ya udah, oke dah. Saya matiin Bapak Ibu. Orang kedua. Bener nggak? Karena saya sudah berdoa kan, kalau emang orang yang bakal nyusahin, males gitu, ya mendingan Tuhan jangan bikin join lah, ribet Bapak Ibu, ntar kalau join juga males-malesan, saya harus narik-narikin mulu. Nah, jadi Bapak Ibu sama. Ayo Bapak Ibu, di dunia ini masih ada, di Indonesia aja masih ada 280 juta dikurang 400 ribu orang. Masa sih kita nggak bisa ketemu 500 keluarga kanan kiri Bapak Ibu? Ya pasti masih ketemu. Ya, jadi ayo bikin janji, jangan takut Bapak Ibu. Nah, lalu pada saat Anda bikin janji, jujur ya, yang paling berat cuma 3 orang pertama, Bapak Ibu. Ya, pas ngundang pertama kali itu paling berat 3 orang. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu ngambil waktu khusus untuk membuat janji. Ya, misalnya kumpul sama tim Anda, Bapak Ibu. Ya, kumpul. Saya sering kumpul sama tim saya. Ya, kadang-kadang saya sendiri pun bikin janji suka males. Ya, jadi saya suka memaksakan diri, ayo kita kumpul yuk. Bawa daftar nama ya. Jadi kita duduk sama-sama, bawa daftar nama, kita ngundang sama-sama teman-teman. Jadi kalau ditolak ketawanya rame-rame gitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi pas mengundang nomor 1 yang paling berat, nomor 2, nomor 3. Nah, setelah itu nomor 4, 5 udah biasa Bapak Ibu. Kita udah nggak ada baper-bapernya. Ya. Jadi ngundang jangan pakai baper Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan soal mengundang? Soal bikin janji? Aman? Kalau orangnya maksa pengen dijelasin lewat telepon, orangnya satu kota nggak? Kalau orangnya satu kota, maksa pengen dijelasin lewat telepon. Saya pernah nggak ya maksa dijelasin lewat telepon? Oh ya udah. Kalau misalnya, Sil, udah Sil, gua nggak sempat ketemuan. Lu jelasin aja lewat telepon. Oh ya udah, boleh kalau gitu. Berarti saya anggap aja dia Zoom atau video call Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan sekarang kan bisa video call, bisa share screen kan? Ya udah, saya video call. Ya udah kalau gitu kita video call ya. Gue share screen ya. Ya udah, saya video call, saya share screen. Saya ini presentasi di telepon tapi pakai 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 bahan gitu loh. Ya. Nah, tapi di situ saya akan bilang, "Aduh, Puji, susah nih jelasin lewat telepon. Aku kan nggak bisa kasih kamu lihat produknya nih gitu loh. Ini sub body lotionnya wangi banget, Ji. Kita ketemuan deh, Ji. Aku kasih kamu lihat body lotionnya sehalus apa." Nah ini juga nih, Ji. Dia ada vitamin C nih, vitamin C. Aduh seger banget. Tapi nggak bisa jelasin nih lewat telepon nih. Udah, kita ketemu aja. Nah seperti itu. Ya, jadi saya tetap mendorong-dorong untuk ketemuan, Teh Puji. Ya, jadi nggak cuma lewat telepon aja. Ya, tapi kalau dia di luar kota apa boleh buat udah nggak apa-apa, video call aja atau pakai Zoom seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Terakhir Bapak Ibu presentasi. Ya, nah presentasi ini Bapak Ibu sebenarnya kalau di Atomi Bapak Ibu ya ada empat hal yang perlu dijelaskan dalam presentasi. Ya, yang pertama kita harus jelaskan bahwa Atomi itu adalah ada Kolmar dan KRI di belakangnya Bapak Ibu. Yang kedua produk. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Ya jadi Bapak Ibu, kalau saya sendiri biasanya kalau presentasi itu saya jarang membantu tim saya presentasi kalau dia belum pakai produk. Ih, kejem banget Bu Silvi, tapi memang begitu. Kenapa? Karena saya kan mau bantuin dia untuk presentasi ke teman-temannya. Saya dulu nggak begitu Bapak Ibu. Saya dulu siapa aja boleh dah, gue bantuin dah gitu ya. Tapi saya perhatikan tim saya yang belum pakai produk, waktu saya bantu dia presentasi, temennya mau join nggak mau. Tapi temennya juga nggak mau belanja Bapak Ibu. Karena temennya nanya, si Karisa udah beli apa? Riz, lu udah beli apa aja, Ri? Oh, belum. Oh, ya udah nanti aja kalau si Riri udah belanja gue ikut. Lah, Bapak Ibu. Lah bodong-bodong semua nantinya, Bapak Ibu.
Tetapi kalau tim saya sudah pakai produk, walaupun mungkin baru pakai produknya baru 3 macam, 4 macam. Waktu temannya tanya, Riri, kamu udah pakai apa aja? Gue udah pakai Odolia, sikat gigi sama Hemohimnya bagus loh. Nah, biasanya teman-temannya akan ikut Bapak Ibu. Jadi presentasi saya tidak sia-sia, ya. Oke, jadi Bapak Ibu di sini yang mau minta tolong upline, bantu dong presentasi. Checklist dulu, Bapak Ibu udah pakai produk belum? Ya, kalau belum pakai dulu lah. Ya, baru Bapak Ibu minta upline Anda untuk presentasi. Sorry, Mbak. Ayo Bapak Ibu, kita minum air bersama. Penting minum air. Ayo silakan ambil air minumnya, kita minum air bersama. Ya, minum ya. Biar darah nggak kental Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, presentasi itu ada 2 macam. Ya, presentasi saya bagi 2 macam. Yang pertama presentasi home party, yang kedua presentasi one on one Bapak Ibu ya. Nah, presentasi home party ini artinya Bapak Ibu mengundang lebih dari 1 orang. Ya, misalnya ngundang 3-4 orang di rumah Anda. Ini adalah presentasi yang paling ideal Bapak Ibu. Namanya juga home party ya. Nah, tetapi saran saya home party yang baik Bapak Ibu jangan digabung dengan acara lain. Seperti arisan, ulang tahun, apalagi kitanan Bapak Ibu. Ya orang lagi kitanan Bapak Ibu presentasi di situ pasti gondok banget tuh yang dikitanin. Ya, jadi Bapak Ibu jangan gabung boleh nggak? Ya, tapi Bu Silvi sayang, orangnya udah siap gitu ya. Ya, ini sih kalau saya pribadi Bapak Ibu ya. Apalagi kalau acara ulang tahun Bapak Ibu. Gimana ya? Kita tuh kan ulang tahun tuh kan pengennya ngobrol, gibah gitu ya. Terus ada yang presentasi gitu. Kayak males banget gitu loh. Ya kalau saya prinsipnya kalau saya nggak mau digituin, saya nggak mau gituin orang Bapak Ibu. Ya lebih baik Bapak Ibu ngundang spesial. Memang untuk Atomi. Ya. Nah, sebagai orang baru Bapak Ibu, tugas Anda hanya mengundang. Ya, tim kerja Anda, mentor Anda yang akan melakukan presentasi. Tetapi ingat, ya, dibantu juga ada batas waktu Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit dibantu mulu. Sudah 3 kali dibantu di presentasi, masih aja minta Ciwindi presentasi lagi dong. Udah ke-4 kali, ke-5 kali, nggak mau. Aduh, saya nggak pede nih kalau nggak Ciwindi yang melakukan. Bapak Ibu, upline Anda juga banyak kerjaan Bapak Ibu. Ingat ini bisnis Anda. Anda harus cepat bisa menduplikasi. Nah, saya mau bahas sedikit mengenai home party Bapak Ibu. Ya, home party itu Bapak Ibu kan nanti mengundang teman-teman Anda datang ke rumah, nanti yang melakukan presentasi adalah upline Anda, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mau nggak hasilnya bagus? Mau kan? Nah, hasil yang bagus itu tergantung yang namanya edifikasi, Bapak Ibu. Ya, saya sering menjelaskan ini. Bapak Ibu jangan pernah memperlakukan upline Anda tuh kayak pegawai Anda. Ya, jadi misalnya home party mau mulai, ya Bapak Ibu, Mela, ayo dong, mulai tuh, gitu ya. Saya pernah Bapak Ibu digituin, ya. Saya lagi mau presentasi, ya. Sil, ayo dong, mulai dong. Bu Silvi mulai dong. Gitu ya, di depan prospek-prospeknya Bapak Ibu ya. Dan kebetulan prospek-prospeknya semua lebih tua lagi dari saya ya. Jadilah saya si anak bawang Bapak Ibu ya. Jadi saya sambil presentasi, Bapak Ibu tahu nggak? Itu downline saya ngapain? Dia buka Instagram, pengen saya jejak Bapak Ibu. Dia sibuk buka Instagram. Ya, menurut Bapak dan Ibu, teman-temannya dengerin saya nggak? Ya enggak lah. Ya, habis itu satu buka Instagram, ya satu lagi ngapain? Dia sibuk masak di belakang, Bapak Ibu. Ya, sibuk goreng, nggak tahu goreng apa, bola-balik. Ini rasanya pengen saya, gitu, duduk diem. Ya, apalagi Bapak Ibu? Ya ada juga yang, aduh pokoknya sibuk, nggak tahu sibuk ngapain Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kayak gitu ya, Bapak Ibu kayak buang prospek, tau nggak? Udah ngundangnya susah-susah datang. Bapak Ibu perlakukan seperti itu, nggak akan maksimal Bapak Ibu. Ya, jadi home party yang bagus, itu benar-benar kita tuan rumah tuh sangat berpengaruh Bapak Ibu. Ya, nggak ngerti apa tuh? Nggak ngerti apa tuh, Bu? Ya, jadi kalau kita mau home party, kita ngundang nih. Apalagi kalau upline Anda lebih muda, kayak Riri misalnya. Lebih muda kan? Waktu Riri datang, Bapak Ibu, saya pernah presentasi 1 kali, ya. Itu hebat banget loh, Bapak Ibu. Sampai ya, itu garasi rumahnya dikosongin buat saya, Bapak Ibu. Saya sudah parkir di pinggir jalan, itu sampai tuan rumahnya keluar,
Bu, sini Bu, parkir di sini, di dalam sini. Saya bilang, nggak usah, nggak apa-apa, saya di pinggir aja. Saya sudah siapkan buat Bu Silvi, gitu kan. Mungkin tamu-tamunya mikir kali ya, siapa sih itu presiden apa siapa sih yang datang? Ya, lalu saya datang, saya turun, Bapak Ibu, saya bawa tas, itu sampai dibawain. Sini Bu Silvi, saya bawain tasnya, gitu ya. Saya bilang, nggak usah Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, saya bawain, gitu kan ya. Jadi teman-temannya pada ngeliatin, gitu kan, siapa sih ini orang datang? Ya, lalu saya dikasih tempat duduk spesial Bapak Ibu ya. Yang lain minumnya aqua gelas, saya dikasih teh manis sendiri Bapak Ibu ya. Nih Bu Silvi silakan minum gitu kan. Saya nikmatin aja gitu kan. Habis itu oke, habis itu dia mulai, oke teman-teman semuanya selamat datang gitu kan ya. Seneng banget pada datang gitu kan. Bapak Ibu, ya ini saya mengundang. Kita beruntung banget nih kedatangan Ibu Sylvia. Ya, ini mentor saya Bapak Ibu. Harap handphonenya tolong di silent ya, jangan berisik. Ya, silakan Bu Sylvie gitu kan ya. Oke, saya maju Bapak Ibu. Waktu saya maju, saya presentasi terus orang itu dia ngambil buku Bapak Ibu, ambil pena. Saya ngomong, dia gini. Lalu Bapak Ibu dia bagikan kertas sama pensil ke tamu-tamunya yang tadinya males nulis Bapak Ibu. Sekali ngelihat dia nulis semua ambil kertas dong, semua pada nulis Bapak Ibu. Pada mencatat yang saya ngomong Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Home party itu berhasil banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya ngomong apa, tamunya pada ikut. Karena mereka melihat si tuan rumah nih respect banget sama saya, Bapak Ibu. Jadi dia pikir nih, jangan-jangan Bu Silvi ini presiden direktur mana kali gitu. Ini nggak Bapak Ibu? Ya, jadi yang untung siapa? Yang untung ya tuan rumah, Bapak Ibu. Anda yang untung. Upline Anda mah biasa aja, Bapak Ibu. Mereka udah biasa gitu, Bapak Ibu. Ya disuruh-suruh juga kan udah biasa. Ya tuh, benar Bu Winda bilang. Upline Anda tuh membantu, bukan pembantu, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sekali-sekali. Terus ya, Bapak Ibu, kalau home party, ya, Anda nanti kan perlu meregistrasi orang. Benar nggak? Ya, boleh nggak Bapak Ibu belajar dulu cara registrasi sebelum melakukan home party? Ambil waktu Bapak Ibu. Bu Novi, boleh nggak saya ajarin dulu cara registrasi? Ya, supaya jangan sudah home party, udah selesai nih, upline Anda lagi mau deketin satu orang, dia lagi pengen beli hemohim, Anda dari samping tarik-tarik baju. Bu, ini registrasinya caranya gimana, Bu? Ih, gendok banget saya. Ya, Ibu registrasi aja kayak saya ajarin kemarin. Lupa Bu Silvi. Aduh, saya bantu dia registrasi. Orangnya bilang, aduh Bu Silvi, sorry saya sudah mau pulang duluan. Ya, hemohimnya terbang. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu belajarlah cara registrasi. Terus waktu Bapak Ibu registrasi orang kan perlu silsilah tuh kiri apa kanan. Ya. Tolonglah tentukanlah dari sebelum mulai Bapak Ibu. Jadi yang sebelah sini bakal taruh di kanan, yang sebelah sini bakal taruh di kiri. Jangan mendebatkan itu di depan orangnya. Riri, ini Bu Cahriannya taruh di kiri apa di kanan? Saya sudah jawab pelan-pelan. Ya di kiri aja, Bu. Kok di kiri, Bu? Kan kiri saya udah banyak. Dia ditaruh di kanan aja. Ngomongnya di depan orangnya, Bapak Ibu. Kan orangnya berasa kayak komoditi, Bapak Ibu. Bener nggak? Dia bisa berasa kayak, apa sih? Kok gua kayak ditaruh di kiri, di kanan, Bapak Ibu? Ya, jadi jangan debatkan itu di depan orangnya. Ya, jadi Bapak Ibu udah ngomong dulu. Nanti hari ini, home party, saya akan taruh di sebelah sini. Gitu ya. Udah diskusi dulu sama Aplen, Bapak Ibu. Jangan debat di depan orangnya. Ya, oke Bapak Ibu, siapa yang suka melakukan itu? Tobat? Tobat ya, kisah nyata banget. Oh, pengalaman saya home party banyak Bapak Ibu. Ya, lalu apa lagi Bapak Ibu? Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan home party, Bapak Ibu ya, upline Anda kan akan membantu Anda closing, akan membantu Anda mengajak orang ke pertemuan. Bapak Ibu bantu, jangan malahan ditentang. Misalnya apa? Misalnya saya nih upline, Bu Iis ini prospeknya. Ya, Anda nih, gitu kan ya. Terus saya bilang sama Bu Iis, ini hemohimnya bagus, Bu. Iya nih, saya ada kepikiran, kayaknya suami saya butuh deh. Ya, terus Bu Iis yang bilang gini, gampang lah Bu Silvi, saya sama Teh Novi aja, gitu kan ya. Ya, banyak tim saya, Bapak Ibu, bilangnya apa? Bu Silvi jangan dipaksa, biar nanti sama saya aja. Ih, rasanya pengen saya cubit. Jangan Bapak Ibu kan lagi dibantuin closing. Ya, jadi kalau Bapak Ibu jadi orang itu, Bapak Ibu bilang gini, Is, beli aja. Aku juga minum kok hemohimnya.
bagus buat suamimu, belilah. Gitu Bapak Ibu. Ngerti Bapak Ibu? Jadi jangan, Bu Silvi, jangan banyak-banyak. Bu Is miskin. Belinya dikit-dikit aja, Is. Belinya dikit-dikit aja. Apalagi begini. Bu, jangan Bu. Hemohimnya kamu beli 2 saset aja sama aku. Ya, nanti aku kasih kamu 2 saset. Kamu beli 2 saset aja sama aku. Padahal tadinya si Bu Is sudah mau beli 1 box Bapak Ibu. Ya, gara-gara Anda bilang jangan. Bu Is, jangan Bu Is, hemat. Beli sama saya aja 1 box kecil. Jangan begitu Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ya? Kita harus bekerja sama dengan upline kita Bapak Ibu. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya, di grup ini nggak ada ya. Semuanya membantu ya. Ya lalu apalagi? Misalnya upline Anda bilang gini, Bu Is, ayo Bu, ikut ke Jakarta Bu. Ya, kita ada pertemuan nih, Success Academy di Jakarta. Bagus Bu, untuk Ibu kan pengen tahu bisnisnya ya Bu ya. Ayo Bu, ikut ke Jakarta. Lalu Anda kucuk-kucuk datang. Jangan Bu Is anaknya masih kecil. Nanti yang ngurus siapa? Udah Is, nggak usah pergi, kamu di sini aja. Jangan Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu harus lakukan apa? Iya Is, ayo ikut. Aku juga ikut kok. Kita pergi bareng-bareng ya Is ya. Nanti aku jemput. Kita 1 bus. Oke Bu Is ya? Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Atau ada pertobatan? Nggak ada ya? Di sini nggak ada yang begitu ya? Oh, di sini semuanya baik-baik Bapak Ibu ya. Berarti di tim yang lain mungkin ya. Jadi nggak kerja sama Bapak Ibu ya. Jadi malah saling menjegal, saling meruntuhkan Bapak Ibu ya. Oke? Nah, paham ya? Terima kasih responnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jadi hari ini Bapak Ibu coba dari sesi yang membuat presentasi, Bapak Ibu ada belajar sesuatu belum tentang home party? Yang Bapak Ibu ingat-ingat? Ada? Banyak? Apa tuh banyaknya? Ya, coba ditulis. Jadi semakin kita tulis, semakin kita mengerti Bapak Ibu ya. Nah, presentasi yang kedua Bapak Ibu adalah presentasi one on one Bapak Ibu ya. Presentasi one on one ini lebih sederhana ya. Lebih sederhana Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau saya perhatikan banyak juga presentasi one on one ini mengundangnya salah Bapak Ibu. Ya, jadi cuma bilangnya gini, "Halo, Sasya ya, kita ketemuan nih, aku kangen," gitu ya. Ya datanglah si Sasya Bapak Ibu, kangen kan? Ya waktu Anda bilang kangen, Anda bingung nih. Gimana ya cara keluarin produk Atominya ya? Betul nggak Bapak Ibu? Anda ngalor ngidul 2 jam masih bingung gimana cara mulai presentasinya. Ya jangan Bapak Ibu kalau bisa misalnya Bapak Ibu bilang, "Halo Eni ya, Nem, udah lama nih kita nggak ketemu, kangen aku sama kamu En. Yuk kita ketemu ya ini ya." Ya udah boleh kapan? Minggu ya, jam 4 ya. Ya wes oke gitu kan ya. Sekalian En, aku pakai produk baru nanti kamu lihat mukaku beda lo En sekarang. Nanti deh aku kasih kamu lihat. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi setidaknya kita ada kasih hint sama dia bahwa kita tuh mau cerita sesuatu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau one on one tentu saja lebih gampang, ya. Yang penting sharing testimoni pribadi, Bapak Ibu. Ya. Terus kita lihat kebutuhan dia apa. Misalnya kita lihat wajahnya kusam. Ya, kita jangan bilang, "Kamu nih kok kusam banget mukanya." Jangan, Bapak Ibu, orangnya tersinggung, kecuali teman sendiri. Ya, kita bilangnya aja, En, kayaknya wajah kamu nggak kerut ya, En ya. Nanti bisa dia ngaku sendiri, "Oh, mana kusam," gitu. Nah, kayak gitu ya. Ya, kalau kita bilang, "Kamu kayaknya segeran, mana loyo gua." Nah, jadi dia menyebutkan sendiri kelemahan dia, Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita yang dorong, Bapak Ibu ya. Oke? Nah, jadi home party one on one Bapak Ibu bisa dilakukan di mana saja. Ya. Jadi dan Bapak Ibu ingat, yang kuncinya yang penting duplikasi Bapak Ibu. Duplikasi. Lakukan segala sesuatu dengan duplikasi yang benar. Termasuk Bapak Ibu misalnya melakukan home party di rumah, saran saya jangan terlalu mewah Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu orangnya suka menjamu orang. Bapak Ibu bikin 5 menu Bapak Ibu, ya. Nasi liwet, ya, ayam goreng, empal, paru dan tempe goreng Bapak Ibu. Ya, yang datang mungkin happy Bapak Ibu. Tetapi ya, mereka pikir apa? Gila ya, jalani Atomi harus bikin 5 kayak gitu. Lain kali Bapak Ibu mau presentasi di rumah dia, orangnya nggak mau Bapak Ibu. Karena dia pikir apa? Oh harus siapin menu sebanyak itu. Ya, jadi saran saya, Bapak Ibu kalau home party di rumah, sederhana aja Bapak Ibu. Ya pisang goreng aja, aqua gelas, itu udah cukup Bapak Ibu. Ya, jadi orangnya nggak merasa kayak, ih
Gila ya, jalani Atomi, duitnya banyak nih. Atau Bapak Ibu misalnya presentasi one on one. Ya, nggak perlu harus traktir semua orang, Bapak Ibu. Ya, boncos. Pairing belum. Pairing belum. Sekali traktir 250.000. Dua kali presentasi 500.000, Bapak Ibu. Ya, 3 kali sudah duit pairing aja belum datang, Anda sudah habis duit, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan, oke? Nah, jadi Bapak Ibu, 3 hal ini Bapak Ibu perlu lakukan setiap hari. Ya, karena suksesnya kita ditemukan dari rutinitas kita, Bapak Ibu. 3 hal ini apakah Bapak Ibu lakukan tiap hari? Ada nggak bikin daftar nama? Ada nggak bikin janji? Ada nggak presentasi, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu schedule hari-harinya nggak ada 3 ini, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sebenarnya belum melakukan bisnis Atomi. Ya, jadi jangan cuma sibuk di rumah, bikin live skenario. Benar, bikin live skenario penting. Tapi setiap hari memperbaharui live skenario. Tapi nggak kerja-kerja, Bapak Ibu. Tetap aja nggak sampai, Bapak Ibu. Ya, oke? Nah, jadi daftar nama, membuat janji, dan presentasi, Bapak Ibu. Ya, kenapa harus kita lakukan? Karena banyak impian bisa diwujudkan melalui Atomi, Bapak Ibu. Ya, segala hal kecil yang kita lakukan, Bapak Ibu, ya itu luar biasa efeknya. Ya, saya kemarin ada cerita, Bapak Ibu, ya saya membuat janji, saya nggak tahu orang-orang ini suatu hari akan menjadi leader-leader saya yang besar di Atomi, Bapak Ibu. Ada orang yang saya harus undang dia 4 kali baru dia mau ketemu. Ya ada orang yang saya harus undang dia berkali-kali, berbulan-bulan. Baru akhirnya sekarang jadi sales master, Bapak Ibu. Ya ada orang yang saya nggak kenal, saya presentasi, ya semangat. Tapi akhirnya dia baru join, baru aktif 8 bulan kemudian, tapi sekarang jadi diamond master. Jadi semua hal yang saya lakukan, Bapak Ibu, itu nggak sia-sia, Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sama. Hal yang Bapak Ibu lakukan terus-menerus, ya nggak akan sia-sia Bapak Ibu. Ya terus lakukan Bapak Ibu. Ya terakhir, saya mau tutup Bapak Ibu. Ya tadi saya dengar di satu podcast dia bilang begini. Kalau Bapak Ibu ada sebuah pohon di depan Anda, Bapak Ibu, Anda dikasih satu gergaji, satu kapak, Bapak Ibu. Ada potong 5, Anda sabit 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, Bapak Ibu. Besok lagi Anda lakukan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu percaya nggak kalau suatu hari pohon itu akan jatuh juga, Bapak Ibu? Percaya nggak? Percaya. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak dan Ibu, sabetan yang mana yang bikin dia jatuh? Nggak tahu kan? Tetapi setiap sabetan Bapak Ibu itu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, apa pohon Anda, Bapak Ibu? Mungkin pohon Anda itu adalah sales master, Bapak Ibu. Anda mau mengejar sales master. Pastikan Bapak Ibu setiap hari Anda lakukan sabetan itu, Bapak Ibu. 2 kali, 3 kali bikin janji, presentasi, besok lakukan lagi, presentasi, bikin janji lagi Bapak Ibu. Percayalah, pada saat Bapak Ibu lakukan itu setiap hari, pohon itu pasti runtuh Bapak Ibu. Sales master itu pasti Bapak Ibu akan capai. Ya nanti santainya di Korea aja Bapak Ibu. Ya, oke? Itu aja dari saya kembalikan kepada Karissa. Thank you. Wow, luar biasa sekali ya malam hari ini. Gimana Bapak dan Ibu semuanya malam ini mendapatkan sesuatu enggak? Daging ya hari ini ya isinya ya. 3 langkah mudah tadi yang menjadi kunci utamanya adalah duplikasi. Tapi yang paling penting adalah untuk membuat daftar nama, mengundang ya, bikin janji temu dan juga presentasi. Luar biasa sekali ya. Ibu Silvi menyala ya, kayak tadi di yang slide-slide terakhir ya, why? Karena memang banyak mimpi ya yang harus diwujudkan di Atomi yang tadi sudah menulis harapannya, mimpi-mimpinya ya di tahun 2025 ya kan? Mau ke Korea, mau sukses, mau sehat ya, semuanya itu bisa diwujudkan di Atomi. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Silvi tadi ya. Baiklah teman-teman semua, kita buka untuk Q&A ya. Jadi kalau misalnya
Ada pertanyaan ya, boleh diketik atau boleh langsung open mic-nya dan bisa langsung ditanyakan ya. Kira-kira tadi ini ada beberapa pertanyaan juga nih yang sudah masuk. Ya, kita coba cek terlebih dahulu ya. Ada pertanyaan mengenai kalau penolakannya itu karena biaya. Ada ada dua pertanyaan tuh. Iya, ada beberapa pertanyaan kalau ditolak gara-gara nggak punya uang gitu. Kira-kira gimana ya enak komunikasinya? Jawabnya gimana sih kalau ditolak karena nggak ada uang gitu? Oke, kalau ditolak karena nggak ada uang gitu ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu masuknya dari produk apa dulu? Ya, kita kan harus menjawab apa yang dia butuhkan, Bapak Ibu. Percayalah, kalau orang itu butuh, ya dia lihat itu dia butuh, Bapak Ibu. Nggak ada duit pun dia usahain. Jadi sebenarnya dia bilang nggak ada uang itu, dia tuh mau ngomong sama Anda satu, atau nggak? Gue tuh nggak percaya barang lu gitu. Dan saya tidak mendapatkan bahwa apa yang kamu ceritakan itu bermanfaat buat saya. Sebenarnya sesederhana itu, Bapak Ibu. Saya ambil saya aja. Saya itu mulai Atomi dari nggak punya uang, Bapak Ibu. Ya, maksudnya bukan nggak punya uang gimana, ya nggak punya uang ekstra gitu loh. Ya, tetapi waktu itu saya tuh butuh banget sampo, Bapak Ibu. Ya, sampo itu 166.500, 500 mili, Bapak Ibu. Untuk sekarang sih nggak masalah itu. Tapi dulu itu sebenarnya bagi saya agak masalah, Bapak Ibu. Ya, karena saya waktu itu lagi benar-benar nggak punya uang ekstra. Tetapi waktu saya baca, saya dengar bahwa sampo itu bisa buat rambut nggak rontok, Bapak Ibu. Helai rambut saya lebih berharga daripada harga itu, Bapak Ibu. Jadi ya saya beli aja lah. Ya karena saya butuh samponya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya pribadi, kalau misalnya gitu, aduh Bu Silvi, saya nggak sanggup nih belinya. Saya tanya, yang mana Bu yang Ibu nggak sanggup? Ya, misalnya, oh saya nggak sanggup nih beli hemohimnya misalnya. Oh, hemohim. Kenapa Bu, Ibu nggak sanggupnya? Kenapa? Nah, mungkin dia belum butuh, Bapak Ibu. Ya, kalau dia belum butuh, ya dia pasti bilang nggak mau lah. Ya, jadi kalau saya nggak debatkan itu. Oh ya, nggak apa-apa Bu, is okay gitu loh. Ibu mulai aja dari yang Ibu suka aja. Yang Ibu butuh apa kira-kira? Ibu sekarang lagi ada kebutuhan apa? Ya, ya saya ceritain aja. Misalnya sikat gigi. Masa sih Bapak Ibu? Sikat gigi saya aja dulu merek O aja 25.000. Itu nggak antibakteri, Bapak Ibu. Ya masa sikat gigi yang 15.000 dia nggak mau sih? Tapi nih Bu Silvi, udah nih Bu Silvi, saya udah jelasin sikat gigi dia tetap nggak mau. Ya sudah, berarti memang konsumennya salah. Ya gitu aja Bapak Ibu. Atomi adalah bukan menjual barang murah Bapak Ibu. Atomi adalah kumpulan konsumen yang mau memakai produk-produk bagus bersama-sama. Itu bukan saya yang ngomong, itu Mr. Pak Hangil yang ngomong Bapak Ibu. Saya ulang, Atomi adalah kumpulan konsumen yang mau pakai produk bagus bersama-sama. Bukan produk murah bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia membandingkan, ya Bu Silvi, sabun cuci mukanya mahal ya, 125.000, saya bisa pakai merek W, cuma 50.000 tuh. Oh beda Bu, kualitasnya gitu. Ah enggak lah, bagi saya sama aja. Ya sudah lah, berarti konsumennya salah pasar Bapak Ibu, ya nggak usah didebat. Oh ya udah nggak apa-apa Bu. Nanti lain kali kalau Ibu butuh, kasih saya ya. Oke? Udah ganti rumah Bapak Ibu, pindah rumah berikutnya. Bapak Ibu bisa nggak belajar ngomong nggak apa-apa pakai senyum? Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa banget Bu. Bisa nggak coba tes? Nggak apa-apa. Nah saya sudah bisa Bapak Ibu. Dulu nggak bisa. Dulu sambil gemeter ininya. Nggak apa-apa. Tapi matanya marah Bapak Ibu. Sekarang saya bisa. Bu Silvi nggak dulu ya maaf. Nggak apa-apa Bu. It's okay. Nanti kalau butuh aja Ibu kasih tahu saya ya. Ya oke. Kita gitu Bapak Ibu dia malahan. Emang itu harganya berapa? Nah gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita marah, berarti kan Bapak Ibu punya motif. Santai aja Bapak Ibu, ya nggak apa-apa Bu. Kan saya cuma cerita, siapa tahu Ibu butuh. Ya Bu ya? Oke Bu? Gitu Bapak Ibu ya. Ingat, kalau memang konsumen Anda, maksudnya gini loh, kalau konsumen Anda, maaf, yang punya Avanza, misalnya mereka pasarnya pasar Avanza, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau masuk pakai BMW aja. BMW ini luar biasa banget. Ya, harga bisa ini, bisa itu. Tapi kalau memang pasarnya Avanza, ya Bapak Ibu mainnya Avanza gitu loh maksud saya. Ya, kalau pasarnya itu dia Alphard, Bapak Ibu jangan main barang Avanza. Nah, kira-kira kayak gitu Bapak Ibu. Kita lihat dulu dong pasar kita tuh apa. Makanya kalau saya lebih cari bukan barang murah. Saya nggak pernah bilang,
Ini gue ada barang murah nih. Enggak, Bapak Ibu. Saya coba bilang apa? Gue dapat barang bagus, harganya terjangkau banget loh. Gitu Bapak Ibu. Jadi ekspektasinya kita atur Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau masuk ke saya, pertama kali waktu 2022, masuk dari produk yang jutaan, saya pun mungkin nggak masuk Bapak Ibu. Tapi untungnya saya waktu itu masuk dari sampo Bapak Ibu. Ya, oke. Semoga menjawab ya. Baik, Mungkin si luar Windy mau biasa. menambahkan, boleh silakan Pak Riri, silakan. Ya, Ibu Windy, mungkin ada yang perlu ditambahin, boleh mana? Sebentar saya ini dulu ya, spotlight. Iya, monggo. Nggak usah ditambahin ya, kayaknya udah komplit banget ya dari Silvi malam hari ini ya kan. Coba gimana, masih ada pertanyaan lagi nggak tuh Riri ya kan? Luar biasa ya kelas malam hari ini ya gitu. Jadi saya dari tadi serius ya, sampai lapar ya, sampai ngemil gitu ya. Aduh, saking serunya gitu ya. Teman-teman, ya kita ada 100, kita harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat Ibu Sylvia yang sudah berkenan mampir nih ke kelas Zoom hari Senin kita ya gitu. Thank you banget ya Terima kasih. Sil gitu ya. Aduh, ini saya kayak gimana ya? Ini sebenarnya mungkin antara kita udah tahu tapi mungkin kayak tabu gitu kan. Terus hari ini kita kayak dijeder gitu ya, dibuka semuanya gitu kan. Ya, teman-teman suka nggak suka sih sebetulnya, ya ini mesti dikerjain ya. Jadi ingat, catat nama tuh, ya kan? Tadi penting banget ya. Dan tadi Silvi udah bilang ya, Bu Silvi udah bilang, ditulis ya, bukan dalam angan-angan ya. Saya juga mau menulis kembali gitu ya. Tulis ya, tulis lagi. Kayaknya saya juga kena gampar. Ada yang bilang gini, Ci, kayaknya gue kayak ketabok deh malam hari ini kiri kanan gitu. Bagus, bagus, bagus ya, bagus ya. Kelas hari ini bagus banget ya. Banyak yang kena tampar. Kayaknya semoga bukan hanya kena tampar terus pingsan ya, tapi kena tampar bertobat ya dong, ya kan? Terus kemudian lagi apa tadi, habis list nama, Buat ngundangnya janji. gimana gitu ya Sil ya. Habis ngundang terus tadi cara presentasinya ya. Nah tuh teman-teman, kalau kita sih yang jam terbangnya tinggi gampang ya Sil ya, nggak apa-apa kok ya, nggak apa-apa ya. Dengan mata yang tetap berbinar-binar ya, dengan senyum yang cantik gitu ya, kita nggak susah ya. Jadi teman-teman, nah itu yang tadi Ibu Sylvie bilang, motif ya, motif kita nih apa gitu kan ya Sil. Kalau dari saya tuh saya suka bilang gitu, maksudnya kita ini mau berbagi kebaikan produk loh kepada banyak orang ya kan. Terus kalau kita begitu ketemu sama orang tuh kayaknya udah dalam hati PV ya. Gua mesti closing berapa PV nih gitu. Duh kayaknya coba deh Sil kalau kita mau di closing deh sama Sama kayaknya bisa gitu ya. sama sama perusahaan lain gitu ya. Kita kan makin ditarget gitu. Berasa kan ditarget ya Sil? Betul nggak? Ya. Iya kan, jadi target gitu loh ya. Nggak enak teman-teman. Nah, tapi kalau kita sincere gitu ya, apalagi tadi saya dapat ya, oh iya ya, mungkin yang kita kurang nih semangatnya ya, berbagi kabar baik. Bener juga ya Sil ya, berbagi kabar baik itu harus dengan ekspresi, dengan intonasi ya dong. Ya bener juga ya, maksudnya iya nih, lu tahu nggak? Kita aja dengernya lemes gitu ya, apalagi yang lawan Ya, bicara. apalagi takut-takut ngomongnya kan. Halo, lu udah kayak kita mau minta duit gitu. Jadi misalnya kita ngomongnya gini, halo Ciwindi ya. Heeh, ngomongnya takut-takut gitu kan. Ciwindi hari Rabu di rumah nggak? Pasti dia pikir mau pinjam duit nih. Langsung orang yang bilang nggak ada, gue nggak ada. Kamis, Jumat, gue udah pindah rumah, gitu Iya. pindah kota gitu kan ya. Betul banget ya. Nah, terus tadi soal perumpamaan kartu remi ya, teman-teman ya. Itu juga benar banget. Ya, saya juga belajar ya. Saya juga belajar ya, Sil. Maksudnya, ya kita mesti bisa skip. Skip ya. Lihat kartu nggak bagus, skip. Skip gitu ya. Nah, jadi, nah itu tuh si Olin tuh ya.
ngalamin katanya disangka mau pinjem duit ya. Ya, udahlah ya teman-teman. Memang kita menjalankan bisnis Atomi itu mesti apa ya? Hatinya mesti lapang, hatinya tuh mesti luas gitu ya Sil ya. Bener dah, jangan kasih kesempatan buat baper ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Percayalah teman-teman ya. Seenggak enak-enaknya ditolak ya. Lebih nggak enak kalau nggak punya duit. Benar, Betul apa betul? benar. Ya. Seenggak ya coba ya kalau dari Ciwindi malam hari ini seenggak enaknya kita ditolak ya teman-teman. Itu emang ditolak tuh nggak enak banget ya Sil ya. Nggak enak, saya juga tahu. Kita pasti paham gitu ya. Tapi ingatlah teman-teman ya, nggak punya duit itu teman-teman ya. Aduh teman-teman. Ya, lebih nggak enak lagi ya. Seserem-seremnya rumah kosong kan Sil? Ya, lebih serem dompet kosong ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, ayo gue kayak yang jadi jualan di TikTok ya. Ya, ayo teman-teman ya. 2025 nih, bro. Ya, bro ya. 2025 nih. Ayo semangat yang baru ya. Jadi buat saya, Sil, thank you banget ya. Ini Sama-sama. gila-gilaan sih materi kelas malam hari ini ya, teman-teman ya. Ini masih ada pertanyaan nggak nih, Ri? Yang nggak terjawab? Nggak ya? Kayaknya udah clear ya semuanya ya, teman-teman ya. Yang setuju ya, Sylvie ini keren banget ya. Oke, kita ketik yuk. Atomi 313 Atomi Indonesia. Agak panjang sedikit ya, tapi biar nanti Ibu Sylvie kalau diundang lagi sama Ciwindi ya ke kelas apa itu namanya ya, ke kelas hari Senin, dia juga nggak pakai nolak-nolak gitu ya. Iya, namanya dijebloskan langsung ya, Cil. Kita ada sistem barter ya, Sil. Sistem barter ya. Ya, oke, teman-teman ya. Teman-teman, saya harap ya, apalagi termasuk untuk tim saya ya, yang di luar timnya Sylvie ya, malam hari ini yang sudah hadir ya, sampai Belanda nih Sil. Ya, ada tim Belanda nih yang masuk ya. Prancis nggak masuk ya, ini rata-rata yang dari Eropa ini dari Belanda ya. Nah, biarlah materi pelajaran malam hari ini betul-betul ya, bukan cuma sekedar kita tahu ya. Ini kayaknya recordingnya nanti mesti dibikin ya, didengar ulang, dicatat di resume ya. Karena apa? Kedengarannya memang kayaknya gampang, tapi percayalah tidak segampang itu. Akan jadi mudah kalau kita kayak nyabit pohon tuh kata Sylvie. Betul ya Sil ya? Hari pertama mungkin belum ada kegerakan, hari pertama mungkin kita masih kaku. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan ini ya namanya juga kita lagi kerja kan di Atomi, namanya juga lagi kerja kan, nggak disuruh bikin 1000 candi kan dalam satu malam kan, enggak kan, enggak, kerjanya enggak ya, nggak seberat itu ya, cuman ya itu daftar nama, ngundang ya kan, tenang aja teman-teman ya. Jadi yuk kita lakukan berulang kali gitu ya, pasti teman-teman. Ingat aja yang tadi Bu Sylvie bilang ya, pohon itu pasti akan tumbang. Artinya apa? Target kita pasti akan tercapai ya Sil ya. Ini it's a matter of time. Ya, semakin banyak kita bekerja untuk Atomi, semakin banyak ya waktu yang kita spend ya untuk Atomi, maka apapun tujuan kita itu akan semakin cepat tercapai ya. Cuman jangan pernah bermimpi ya kalau ngapa-ngapain aja kagak nih, bikin apapun enggak gitu, tapi berharap ada hasil dari Atomi. Ya, tobat juga ya teman-teman ya, itu artinya teman-teman tidurnya kurang pinggir teman-teman ya. Coba agak geser ke pinggir sedikit ya biar bangun dari mimpi ya. Oke, teman-teman, itu aja sih dari saya. Ini teman-teman udah pada bilang semua terima kasih. Ya, Sil, thank you banget ya. Terus Thank you. kita mau open cam. Kita mau foto ya. Kita mau foto ya, ini banyak sekali yang bilang terima kasih ya. Ya keren banget. Ayo Karisa. Baiklah. Iya, ini kita foto ya. Jadi on cam semua. Ini ada banyak lembar ya. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu ada di lembar yang kemana. Jadi tahan senyumnya ya sampai saya bilang kelar-kelar. Ya, kita mulai ya. Ini masih banyak yang off cam. Tunggu ya. Ini kita sebentar. Oke. Ya, sekira-kiranya deh ya. Senyum semuanya, tahan.
Tahan ya. Iya. Lagi, senyum sekali lagi. Oke, sekali lagi. Lembar ketiga. Ya. Lagi. Ini keempat, sabar ya. Iya. Oke, last. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kelas berikutnya ya teman-teman ya. Tapi minggu depan Terima kembali kasih, bersama Sil. upline Terima kasih masing-masing semua. ya. Oke, terima kasih. Bye. Sama-sama, Terima 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 kasih. kasih. Selamat malam. Malam. Sil, selamat malam. Thank you, Sil. Bye. Kan, teman.